Setahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, berbagai kebijakan dan program dijalankan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil analisis Next Indonesia Center, berbagai capaian kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mulai terlihat, meski masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi. Salah satunya terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun ke posisi 8,47% atau terendah sepanjang sejarah. Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Angka ini juga merupakan yang terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42%. Sementara itu, upaya menuju swasembada beras dalam setahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Data Kementerian Pertanian menunjukkan angka sementara produksi padi pada periode Januari hingga November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 29,40 juta ton. Volume produksi tersebut juga menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Di sisi lain, kapitalisasi pasar modal Indonesia kini menempati posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia untuk pertama kalinya menembus 15.000 triliun rupiah pada Maret 2025. Sejarah juga mencatat pencapaian baru ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil melampaui level 8.000 dan ditutup di posisi 8.124 pada 16 Oktober 2025. Pertumbuhan ini seakan mencerminkan optimisme investor terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintahan Prabowo Gibran juga merancang 8 program hasil terbaik cepat atau quick win. Program ini bertujuan untuk mencapai hasil nyata dalam waktu cepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Beberapa di antaranya meliputi program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, program pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program cetak sawah. Namun, berbagai program tersebut tentu belum sepenuhnya sempurna. Sejumlah evaluasi dan perbaikan masih diperlukan, terutama untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai harapan. Misalnya, program makan bergizi gratis yang sempat menghadapi kasus keracunan makanan di beberapa sekolah, serta program sekolah rakyat yang masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam penentuan lokasi agar sejalan dengan tingkat putus sekolah dan tujuan utamanya, yaitu pengentasan kemiskinan. Meski capaian yang diraih patut diapresiasi, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Evaluasi dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki dan manfaat program benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.